karena beliau jelek, enggak. Justru malah menurut kami ini ya apa kalau bahasa kami dia promosi lah, ibaratnya ada peningkatan dari kadus, diberikan amanah tugas baru, jadi kasih menggantikan Bu Yanti. Otomatis posisi Pak Simen kan kosong sebagai kadus. Nah, tidak boleh juga dibiarkan kosong, maka diusulkannya lagi diambil dari dalam. Kebetulan Pak Rolen itu tinggal di Berara. Udah, berarti kan ada perangkat desa ini kan, karena kan selain Pak Simen, Pak Rolen dan ada Pak Yanto Bui juga dulu pernah jadi kadus, kemudian naik jadi kasih. Hal seperti itu sebenarnya sudah pernah, ya tinggal kita tengok mana yang memenuhi persyaratan. Sehingga makanya kita acara hari ini yaitu adalah ya kalau bisa dibilang peresmian Pak Simen dari kadus jadi kasipem dan Pak Rolen dari staf jadi kadus menggantikan Pak Simen. Kalau kami nengok dari sisi pemerintahan Pak sudah sesuai. Nah sempat tadi termasuk mungkin tadi ada cerita-cerita kawan tadi di kantor desa itu ada warga kita yang menghubungi kami. Mungkin di luar kita di sini nanti ada warga-warga bapak-bapak atau yang mungkin ya sepantar-pantar kami lah yang agak muda-muda yang mungkin agak belum paham. Ya mungkin nanti minta tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini kita sama-sama jelaskan. Jadi kalau mungkin ada kawan kita atau warga kita yang sedikit membaca aturan yang dibaca itu betul bahwa kalau secara aturan itu untuk menjadi perangkat desa atau pembantunya kepala desa, ya itu jabatan kadus, kasih, kaur, dan sekdes itu pendidikan minimal SMA, minimal SMA sederajat. Kalau ada yang pakai C bisa untuk jadi kaur, kasih, kadus, sekdes. Pendidikan minimal SMA sederajat, umur minimal 20, maksimal 42 tahun. Itu secara umum aturan dari atas sampai ke Kabupaten Skadau ini pun sama. Minimal 20, maksimal 42 tahun untuk diangkat jadi perangkat desa. Se-Indonesia Pak, aturannya sama. Ini yang kemarin jadi bahan konsultasi Pak Kades dengan kami. Jadi contoh misalnya Pak Genus ketika kemarin mau diusulkan mau jadi sekdes menggantikan Pak Litus itu, kami cek tanggal berapa lahirnya, berapa umurnya, kan gitu. Ternyata ketika waktu diusulkan ke kami, itu umur beliau masih 42 tahun. Karena aturan di situ dibunyikan maksimal 42 tahun, maka Pak Genus bisa jadi sekdes atau kaur kasih. Ternyata yang kosong kan sekdes, kan tidak mungkin enggak. Misalnya yang kosongnya sekdes lalu kemudian beliau jadi kasih, kan nanti berarti repot kan atur. Intinya Pak Genus waktu diangkat menjadi sekdes, beliau masih berumur 42 tahun sesuai dengan ketentuan. Nah, sedangkan kalau untuk Pak Rolen itu yang dijadikan patokan, beliau, mohon maaf Pak Rolen berapa umur sekarang Pak? 49 ya. Oke. Berarti kan lebih dari 42 tahun Pak ya? Lebih dari 42 tahun. Ketentuan yang membolehkan Pak Rolen untuk menjadi perangkat desa itu adanya di Peraturan Daerah Kabupaten Skadau nomor 5 tahun 2018. Ini hanya ada di Kabupaten Skadau, mungkin tidak ada di Kabupaten Sintang, Melawi, Sanggau, atau di daerah manapun. Ini ada di Peraturan Daerah Kabupaten Skadau. Diaturkan di situ di pasal 103 bahwa, nah ini mohon maaf saya anukan ini karena ya kalaupun misalnya Anda agak terlalu paham pasal-pasal ini intinya Pak ya. Jadi kalau misalnya dalam peraturan daerah Kabupaten Skadau yang hanya berlaku di Kabupaten Skadau, syarat bahwa umur minimal 20 maksimal 42 itu dikecualikan untuk kepala dusun. Jadi kalau untuk jadi kepala dusun boleh lebih dari 42 tahun, boleh kurang dari 20 tahun. Cuman kayaknya tidak ada yang kurang dari 20 tahun jadi kadus kan saja. Gitu. Itu secara umumnya ada dibunyikan di Perda. Silahkan nanti boleh dicari atau kalau memang ada yang mau ini nanti kami minta dari desa dikopikan aturannya ini nanti atau diketik ulang
supaya nanti ini juga bisa berlaku tidak hanya untuk di desa Nangapumubu, tidak hanya untuk dusun Emperara, untuk dusun-dusun yang lain, termasuk desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Skadau. Di Intersik sama, di Tepang Prodas Tawar sama. Jadi khusus untuk kepala dusun berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2018, Kabupaten Skadau itu boleh lebih dari 42 tahun. Tapi tidak hanya itu. Untuk jadi kepala dusun diperbolehkan lebih dari 42 tahun, tapi ada ketentuan khusus yang diaturnya dibunyikan gini. Pengangkatan kepala dusun selain dilakukan dengan memperhatikan persyaratan khusus, juga harus memenuhi persyaratan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan menurut norma kebiasaan dan berlaku di masyarakat. Jadi bahasanya, walau makanya tadi untuk yang jadi kepala dusun itu kenapa diperbolehkan lebih dari 42 tahun berdasarkan perda ini? Karena ada kaitannya juga dengan adat istiadat. Bukan berarti lalu kemudian dia mimpin adat, enggak. Tapi paling enggak kan, ya mungkin kalau yang umur-umur 30 tahunan ke bawah ini pasti pemahaman soal adat istiadat dan kebiasaan sosial di masyarakat kan enggak sebanyak yang sudah 40-an lebih kan gitu. Intinya jadi kepala dusun seperti yang disampaikan Pak Kades tadi itu tidak hanya ngurus soal administrasi tapi urusan sosial. Makanya jadi kepala dusun itu sebenarnya jam kerjanya 24 jam, Pak. Mulai dari ngurus orang lahir sampai mati, orang kawin sampai cerai, bahkan yang selingkuh orang, yang bawa istri orang lain, istrinya yang apa segala macam, Pak Kadus yang dipanggil, RT RW yang dipanggil kan gitu. Ya memang tugas di kewilayahan memang seperti itu, Pak. Tidak hanya urusan administrasi. Jadi itu kalau misalnya nanti ditanya kenapa Pak Rolen umurnya lebih dari 42 tahun, tepatnya 49 tahun hari ini, kenapa bisa diangkat? Karena memang ada aturan di perdanya yang membolehkan. Dan perda ini hanya berlaku untuk di Skadau. Dan ini tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Itu yang pertama berkaitan dengan umur. Tapi untuk semua perangkat desa itu ketika sudah berumur 60 tahun, maka apapun jabatannya untuk perangkat desa, bukan kades, kalau sudah genap 60 tahun maka akan diberhentikan dengan hormat. Hanya sampai 60 tahun yang gitu. Atau ya mungkin kalau misalnya ngomong jangan sampai lah kan. Kalau misalnya ada yang meninggal atau misalnya cacat lagi menjalankan tugas, ya tetap diberhentikan dengan hormat gitu. Jadi umur perangkat desa itu maksimal 60, selebihnya itu nanti akan diberhentikan dengan hormat. Itu menjawab pertanyaan pertama, kenapa Pak Rolen lebih dari 42 bisa diangkat. Lalu kemudian pertanyaan kedua, mungkin ada yang bertanya, kenapa kepala dusun tidak dilakukan pemilihan secara demokratis? Ya bahasa kita kan dianggapnya bahwa ya harusnya mungkin kebiasaan-kebiasaan yang dulu ketika ada pergantian kepala dusun, kepala wilayah, itu harus dilakukan pemilihan di masyarakat di dusun itu. Ini mulai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, mulai tahun 2014 untuk menjadi perangkat desa, termasuk kepala dusun atau kepala wilayah, tidak harus dilakukan pemilihan. Karena gini bunyinya, Pak. Untuk pengangkatan kepala dusun dapat dilakukan atas usul masyarakat setempat yang dilakukan secara demokratis. Bahasanya dapat. Jadi kalau misalnya dapat, kalau mau dilakukan pemilihan kepala dusun masih boleh. Tapi kalau tidak dilakukan pemilihan pun tidak masalah. Karena itu tadi prinsipnya kepala dusun itu adalah pembantunya kepala desa menjalankan tugas di wilayah. Tinggal kepala desa sebagai atasannya tadi, apakah melakukan pemilihan kepala dusun atau mau ditunjuk langsung, silahkan. Secara aturan tidak ada yang dilanggar. Yang penting ya itu tadi, kepala dusun harus tahulah adat istiadat yang ada di kampung dan gitu. Kalau termasuk kepala dusun harus tinggal di kampung tersebut gitu. Ngomong misalnya Pak Rolen punya rumah di Skadau misalnya gitu. Beliau jadi kadus di Emperara tapi tinggal di Skadau, mungkin belum tentu seminggu sekali pulang ke kampung. Nah itu tidak bagus juga.
Makanya tadi dipertimbangkan beliau tinggal di kampung ini, secara aturan tadi itu sudah diangkat pun sesuai. Kalau misalnya tidak dilakukan pemilihan, itu juga tidak salah. Jadi bahasanya gini gampangnya Pak, kalau kita samakan kepala desa itu dengan bupati, kepala desa Nangapumbu hampir sama dengan Bupati Skadau, walaupun dengan level yang lebih kecil. Bupati dipilih oleh masyarakat dengan masa jabatan 5 tahun. Kepala desa Nangapumbu, kepala desa itu dipilih oleh masyarakat masa jabatan 6 tahun. Sama-sama akan dipilih. Untuk kaur dan kasih itu kita anggap sama modelnya kayak kepala dinas. Membantu bupati untuk jalankan program-program. Ya punya kegiatan apa gitu. Kepala dinas ini adalah pembantunya bupati, yang menentukan siapa jadi kepala dinas itu adalah bupati. Karena dia bupati lah yang paling tahu siapa yang cocok bantu saya di bidang ini. Saya bantu di bidang ini kan. Dan untuk jadi kepala dinas itu tidak dipilih oleh masyarakat, hanya bupatinya saja kan yang dipilih. Sedangkan kalau untuk kepala dusun kita samakan dengan camat, Pak. Camat itu juga kepala wilayah, tapi dia juga pembantu bupati, anak buahnya bupati. Siapa yang mau jadi camat di Rawak itu tidak harus dipilih masyarakat, tergantung bupati. Oh, menurut Pak Bupati, si A cocok jadi camat di Rawak, si B cocok jadi camat di Skadau Ilir, si C cocok jadi camat Angataman. Berapa bulan kemudian misalnya ternyata tidak cocok, ditukar. Kan tidak perlu dikonsultasi, tidak perlu bertanya dulu kepada masyarakat. Tidak hanya di Nangapumbu, tidak hanya di Skadau, se-Indonesia untuk kepala wilayah tidak harus dipilih oleh masyarakat. Tapi kalau dipilih oleh masyarakat, tergantung masyarakatnya saja. Contoh kami kemarin dulu. Lalu kemudian untuk menentukan kepala dusun yang baru, masyarakat swadaya melakukan musyawarah ini pemilihan. Oleh kepala desanya disetujui bahwa akan ada pemilihan, silakan. Tapi aturannya seperti ini kan gitu. Pada dasarnya kepala wilayah itu walaupun dipilih oleh masyarakat adalah pembantunya kepala desa. Kan gitu. Di Prongkan dilakukan pemilihan, maka terpilihlah si A kan. Seperti itu boleh, karena memang aturan sejak 2014 dipilih masyarakat boleh, tidak dipilih pun tidak masalah. Itu yang kami sampaikan secara aturannya. Jadi nanti kalau memang ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Kalaupun misalnya nanti sudah jelas, tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini hari ini silahkan disampaikan untuk warga kita yang bertanya. Karena maklum Pak, peraturan itu banyak Pak. Peraturan ini mungkin kami yang kerja di pemerintahan di kantor camat tuh bisa hafal peraturan ini karena memang hari-hari kami kerjanya memang baca barang ini Pak. Itu pun mungkin bisa agak terlewat satu halaman, 2 halaman tetap ada yang terlewat. Apalagi mungkin masyarakat kita yang umum yang mungkin belum tahu bahwa ada aturan yang berubah sejak 2014. Termasuk mungkin kebiasaan dulu kalau tidak salah di beberapa desa itu biasanya selesai kepala desa maka selesai juga perangkat desanya, jadi ganti kepala desa, ganti perangkat, jadi ganti kadus apa segala macam. Mulai 2014 aturan itu sudah berubah, tidak lagi ganti kades, ganti kadus, ganti semuanya, enggak. Makanya sampai hari ini tidak semua dusun berganti, tidak semua kaur kasih kadus sekdesnya berganti, karena memang aturan sejak 2014 memang berubah. Ya, kalau misalnya tadi ada perangkat desa yang memang mengundurkan diri, ya nanti diganti, dicari dari yang lain. Tapi kalau misalnya main semau hati Pak Kades, kok kemarin kau kan tak dukung aku, aku mau lah Pak Kades misalnya kan. Jadi aku tidak mau pakai kau karena kan tidak mau dukung aku kemarin pas Pilkades. Mau diberhentikan, oh tidak bisa semau itu. Pak Kades untuk memberhentikan harus berkonsultasi dengan camat. Ternyata kata Pak Camat, dasarnya apa Pak Kades mau menghentikan perangkat desa ini? Karena kemarin dia tidak dukung saya misalnya kan. Oh, tidak bisa Pak. Tidak bisa lagi kayak gitu. Jadi dasarnya apa? Oh, karena yang si ini mungkin melanggar adat istiadat, bahwa
ada aturan yang tidak dilaksanakan sama dia. Jadi mau tidak mau saya sudah peringatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oh dia tidak, ini terpaksa saya berhentikan. Oke, begitu jadi pertimbangan boleh berhentikan. Atau mungkin karena memang dia udah capek jadi perangkat desa, habis tiap hari kena sumpah serapah warga, jadi tidak kuat lagi dia mundur. Silahkan, bisa diganti kan gitu. Tapi kalau misalnya gara-gara misalnya politik itu enggak. Jadi Pak Kades Nangapungbuh sudah mengikuti aturan-aturan yang ada. Kalaupun misalnya ada perangkat desa yang berhenti ataupun misalnya yang diangkat atau yang diberhentikan, itu sudah dikonsultasikan dengan kami yang ada di kecamatan. Ya, kami mohon dukungannya dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ada hari ini. Pak Kades beserta dengan perangkat desa yang ada hari ini minta tolong didukung supaya bisa menjalankan tugas melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Nah, kalaupun misalnya nanti ada hal-hal yang kurang atau apa kurang maksimal, mungkin bolehlah diajak Pak Kadesnya, Pak Kades yuk kita ngopi, kita ngobrol loh. Ini Pak Kades ini kok kayaknya agak kurang ini, atau misalnya Pak Kaur ini kok ada yang kurang ini apa segala macam, silahkan diajak ngobrol. Ataupun misalnya ngajak BPD-nya, karena ada saya nengok tadi di WA tuh kan, tolong Pak BPD dicek itu kenapa Pak Kadus Emperara itu tidak dipilih oleh masyarakat kan. Ya tugas kami lah yang bersama-sama dengan BPD, dengan kawan-kawan yang ada di desa itu menyampaikan isi peraturan ini supaya sama-sama bisa paham. Dan sejauh ini Pak Kades Nangapungbuh ini sudah mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Dan yang hari ini kita ya acara bahwa Pak Rulen menjadi Kadus di Emperara dan Pak Simen dari Kadus jadi Kasih, itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau nanti ada yang mau kurang jelas, kalau Bapak tidak bisa menjelaskan, nanti boleh suruh datang ke kecamatan pun tidak apa-apa. Atau kalau tidak, di Nangapungbuh ini ada staf kecamatan, beliau dulu sekdes kita di Nangapungbuh, boleh tanya. Tidak perlu gak pakai marah-marah, tapi kan misal kami tanya-tanya nanti suruh kita tuh penjelaskan pun tidak ngerti, tanya dia dengan Pak Meran kan gitu, boleh gak? Nah, datang ke rumah beliau kan gitu. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau terkesan menggurui atau misalnya dianggap tidak sopan, karena saya pun sebenarnya walaupun di sini mewakili Pak Camat untuk menyampaikan beberapa hal, umur saya masih muda, Pak. Mungkin di sini sepantar dengan anak atau sepantar dengan cucunya bapak-bapak di sini. Ya, saya mohon maaf kalau kata-kata mungkin ada yang kurang berkenan. Tapi saya di sini hanya menjalankan tugas. Karena tadi saya sedikit cerita, sebenarnya kalau untuk orang wilayah kayu lapis ini saya udah tidak asing sebenarnya, karena bapak saya dulu juga kerja di blok di set 1 sampai camp terakhir kami di Kenyabur sampai kan gitu. Ini terima kasih dari Pak Kades. Bapak Kadus dan Bapak kasih pemerintahan secara simbolis beserta momen dokumen. Pak Simen Bukan simbolis lagi, momentum. Bukan simbolis tapi ini yang saya ya. Ini betul enggak? Oh ya, Pak Kades itu SK-nya tanggalnya tanggal berapa? 1 Juli. Tempat lagi Baru. dah Jadi untuk yang mungkin izin tambahkan sedikit, Pak Kadus yang baru dan Pak Kasipem yang baru bertugasnya sebenarnya sejak tanggalan SK. Kebetulan hari ini kita baru syukurannya atau bersuitnya itu seremonial lah. Tapi kan mulai bertugasnya nanti pun juga sesuai dengan tanggal di SK itu ya. Lalu kemudian baru hari ini bertugasnya kan. Nah nanti kalaupun misalnya Pak, entah mungkin nanti beberapa bulan ke depan, kalau memang misalnya nanti menurut penilaian Pak Kades perlu dilakukan bergeser lagi, itu nanti beliau juga konsultasi dengan kami di kecamatan.
itu boleh-boleh saja. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditukar, misalnya Pak Rolen kadus Semperara, lalu kemudian mungkin jadi kadus Natailong misalnya, tukar dengan Pak kadus Natailong jadi kadus sepanjang. Nah itu boleh-boleh saja Pak kalau secara aturan. Tergantung nanti kebutuhan yang ada di desa. Karena beliau ini adalah pembantunya kepala desa yang menilai adalah kepala desa. Oh mungkin tadi Pak Rolen jadi kadus Semperara nih di kampung sendiri terlalu bagus, cobalah ditaruh di Matailong misalnya kan. Itu boleh-boleh saja secara aturan. Cuman kayaknya Pak Kades tidaklah itulah kan, tidak se ekstrim itu kan. Silakan. Ya, terima kasih. Usai sudah penyerahan SK dari kepala desa kepada Pak Konstantin Politus dengan penyerahan SK ini berarti mereka berdua mereka berdua sudah sip dan siap bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Untuk itu, untuk menyingkat acara kita ini, mungkin sebelum penutup saya tanya dengan Pak Kades, takut ada tambahan? Kalau tidak ada tambahan, untuk penutupnya kami percayakan ke Bapak Ujang untuk membawa doa sekaligus doa penutup sekaligus pemberkatan hidangan yang telah tersedia di depan kita ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Madah sambil ngokah, nyami sambil main. Selingkuh seladak maka itu hati ngeladak. Ambil kok orang enak. Jadi ya itu. Dulu kami madah sambil ngokah, main sambil main. Tapang ngulang kulit kemarin. Enak. Adanya. Jadi itu mau mulai julin. Dah tuh kono atau peti mulai. Tapang ngulang kulit kemarin. Sekretaris BPD ya. Ya betul. Sekretaris dengan sekretaris ya. Dengan sekretaris desa. Ayo. Silakan. Berdiri, ayo. Harus berdiri. Berdiri. Siap. Ayo. Ayo. Bang kemadu. Ya ini sudah jago ya. Oke jago kuat. Ya kata medeknya. Oke, tadi pada